Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Tabrakan dua pemotor di Jalan Raya Janti, Jombang, 1 orang tewas. Sapi milik warga di Ngawi mati mendadak, diduga terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku. Libur Nataru di Pantai Kelayar, menikmati indahnya hamparan laut dan pasir putih yang bersih. Saudara, seorang pemotor terlibat kecelakaan dengan sesama pemotor di Jalan Raya Janti, Jombang. Kerasnya benturan membuat 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lagi terluka berat. Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari. Kecelakaan maut ini melibatkan 2 pengendara motor. Akibat peristiwa ini 1 orang tewas, yakni Kelvin Ardiansyah. Sementara 2 lainnya, Irwan Darmawansyah dan Nur Alamsyah, mengalami luka berat. Tabrakan terjadi saat kedua motor melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Mojo Agung. Diduga saat di lokasi jalanan gelap sehingga kedua pemotor tidak terlihat antar pengendara hingga terjadi benturan keras. Kondisinya yang satu meninggal, yang PCX dua-duanya kritis. Yang meninggal itu pengendara apa itu? Pengendara Revo yang meninggal di tempat. Korban tewas dilarikan ke kamar jenazah, sementara 2 orang yang terluka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, hari ke-6 proses pencarian tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan tubuh bocah berusia 7 tahun yang terseret arus Sungai Bedadung, Jember, Jawa Timur. Proses evakuasi jenazah korban diiringi tangis histeris keluarga. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan tubuh MA, bocah berusia 7 tahun yang hilang terseret arus Sungai Bedadung. Proses evakuasi berjalan dramatis sebab berlangsung di tengah cuaca buruk yang melanda perairan selatan Jember Sabtu pagi. Jenazah korban ditemukan terdampar di pinggiran Teluk Pace yang berada di antara Pantai Malikan dan Puger. Setelah dievakuasi, jenazah bocah warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember langsung dibawa menggunakan perahu karet menuju pos pencarian di kawasan Pantai Tanjung Papuma. Sejumlah anggota keluarga korban tampak menangis histeris. Jenazah korban ditemukan sekitar 40 km dari awal tenggelam, yakni di pinggiran Sungai Bedadung, Kelurahan Tegal Besar, Jember. Bahwasanya korban sudah lepas dari sungai dan terbawa ke arus di daerah Teluk Pace. Sehingga kita maksimalkan untuk hari ini, mulai kemarin kita fokuskan pencarian kita di laut. Karena terkendala oleh ombak dan angin yang cukup kencang sehingga durasi pencarian sangat minim, kecil sekali, sehingga menyulitkan untuk tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian. Dengan diangkut mobil ambulan, jenazah korban kemudian langsung dibawa ke puskesmas guna pemeriksaan luar sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 anggota komplotan pencurian sepeda motor ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Sekali beraksi, pelaku bisa membawa kabur hingga 3 sepeda motor sekaligus. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi komplotan pelaku menggondol 3 sepeda motor sekaligus di salah satu rumah kos di Sidoarjo. Tak butuh waktu lama, komplotan maling ini ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. 2 dari 8 anggota komplotan maling itu diringkus polisi di rumahnya, kawasan Kenjeran, Surabaya. Kaki kedua pelaku ditembak karena berupaya melawan petugas. Dalam menjalankan aksinya, mereka saling berbagi peran. Bahkan pelaku juga membawa kunci duplikat sejumlah motor yang jadi sasarannya. Sekali menjalankan aksinya, komplotan ini bisa mendapatkan 3 hingga 5 sepeda motor. Pelaku menjual hasil curiannya seharga 2.500.000 hingga 3 juta rupiah. Sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, uang tunai, serta kunci T dan gerinda disita polisi. Dan spesialis
Untuk TKP-nya itu TKP kos-kosan yang dikira, yang motornya banyak dan memang untuk mereka masuk itu gampang. Ya kebetulan mereka juga punya alat tertentu yang disesuaikan dengan gemboknya. Mereka tahu sendiri tadi bisa membuat sendiri dia. Jadi ada beberapa kunci yang mereka buat untuk menyesuaikan macam-macam gembok itu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini, polisi terus memburu pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Sapi milik warga di Ngawi mati mendadak, diduga terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.